Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini masih juga ada Pak Fadlizon. Ya Pak Fadlizon, ini mengingat dengan Partai Demokrat, ada Pak Saan juga kan di sini. Dengan Partai Demokrat ini kan searah begitu ya sebagai penyeimbang begini. Ini memang sempat ada komunikasi untuk menarik Partai Demokrat begitu bergabung dengan Koalisi Merah Putih? Iya, sebelum Pilpres, komunikasi kan sudah berjalan di fraksi juga ya dengan kawan-kawan dari Partai Demokrat, dan saya kira ini juga ditegaskan oleh Pak SBY bahwa Partai Demokrat juga akan menjadi satu partai yang berada di luar pemerintahan gitu ya. Jadi saya kira itu kan berarti sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh Koalisi Merah Putih juga sebelumnya. Oleh karena itu kemudian terjadi semacam komunikasi yang lebih intensif sebelum Pilpres ketika membahas MD3 itu. Dan saya kira terjadi semacam kesepakatan gitu. Dan ini sampai sekarang tidak ada perubahan soal itu. Iya, baik. Selanjutnya saya ke Pak Saan ini ya. Tadi dikatakan bahwa selalu mendukung jika pro rakyat atau tidak. Ini seperti apa nih program-program tadi itu disebut-sebutkan, misalnya yang menjadi PR utama ini ya adalah kenaikan harga BBM. Ini sikap Partai Demokrat ini seperti apa nih? Tentu Partai Demokrat kan akan membicarakan secara cermat terkait dengan misalnya kalau misalnya ada rencana lah dari pemerintah untuk menaikkan BBM. Nah, kita akan hitung secara cermat. Pertama tentu timingnya, apakah timingnya tepat pemerintah menaikkan BBM misalnya ada rencana di bulan November atau akhir, itu kan ada menjelang Natal, tahun baru. Tentu ketika menjelang Natal, hari-hari besar, itu kan permintaan masyarakat begitu tinggi, tentu akan berpengaruh terhadap harga-harga. Nah, kalau ditambah dengan beban dinaikkan BBM, itu juga kan akan semakin memberatkan masyarakat. Yang kedua juga kita tentu akan lihat besaran dari kenaikan itu besarannya berapa, kisaran berapa kan gitu kan. Karena prinsipnya mendukung kenaikan. Jadi, cuman hanya melihat detailnya ada saja. Juga misal proteksi buat masyarakat miskin yang akan terkena dampak dari kenaikan BBM. Kenapa misalnya dulu ketika Pak SBY ingin menaikkan BBM, itu selalu yang menjadi fokus perhatian itu adalah proteksi. BLT-nya seperti itu. Proteksi macam-macam, ada BLT, ada prososial yang lain macam-macam kan gitu kan. Itu sebenarnya kita ingin memberikan perlindungan terhadap mereka yang miskin itu dari dampak kenaikan BBM. Nah, kalau misalnya persyaratan itu menurut kita pas, mungkin aja kita bisa mendukung kan gitu kan terhadap kenaikan BBM, karena kita juga Pak Demokrat sudah mengalami ketika pemerintahan juga dibebani dengan situasi BBM itu kan itu. Nah, saya juga ingin tegaskan seperti Pak Badri sampaikan, dengan ini kan sebenarnya tradisi baru ya, Pilpres dengan dua pasangan. Tradisi baru, dan menurut saya kalau tradisi baru ini dilembagakan, ini kan juga akan menarik bagi proses pembangunan politik dan demokrasi ke depan. Ini kan demokrasi kita akan sehat karena jelas ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Mekanisme kontrol itu akan berjalan dengan baik, dan pemerintah juga akan diawasi secara ketat oleh partai yang ada di luar pemerintah. Dan menurut saya tradisi ini untuk kepentingan politik dan demokrasi ke depan ini sesuatu yang sehat menurut saya. Ya, Anda setuju dengan adanya? Saya setuju, dan saya termasuk kalau misalnya saya ini kan PDIP, misalnya Pak Jokowi itu konsisten aja ketika mencalonkan diri menjadi presiden. Itu kan ada satu hal yang menurut saya itu menjadi paradigma lah atau koalisi tanpa syarat dan ramping. Dan itu loh. Nah, koalisi tanpa syarat dan ramping, kenapa misalnya mengedepankan koalisi tanpa syarat dan ramping? Tentu juga sudah mempertimbangkan faktor di parlemen. Konsekuensinya kan gitu kan. Nah, maka konsisten aja dengan itu. Tidak perlu misalnya kasakusuk misalnya menarik mitra koalisi baru. Itu kan ujian pertama buat pasangan Pak Jokowi JK kan gitu kan, konsistensi dengan apa yang disampaikan ketika
proses pencapresan. Ini kan juga bagian dari sebuah janji. Nah, ini menarik sekali ini Kan Bu gitu. Eva Ini ya. janji kan, janji bahwa saya akan membangun sebuah koalisi yang ramping, koalisi tanpa syarat. Tanpa syarat itu kan nggak ada jatah-jatah. Dalam bahasa sederhananya tidak ada yang namanya koalisi transaksional. Nah, ini aja jalankan. Tadi saya sepakat dengan misalnya Mas Fadli, konsentrasi aja. Bagaimana misalnya menyiapkan dengan resiko yang sudah dipikirkan bahwa akan lemah di parlemen, siapkan aja bagaimana nanti beradu argumen dan sebagainya di parlemen. Ini kan menurut saya juga, ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika, Partai Demokratnya menang, di parlemennya dikuasai Republik. Kita pernah lihat misalnya kalau kita bandingkan ketika Obama ingin mengeluarkan kebijakan yang Obamacare itu, ini juga kan mendapatkan tentangan yang luar biasa. Tapi kan berargumentasi meyakinkan bisa. Nah, ini juga menurut saya daripada misalnya energi dihabiskan untuk memikirkan mitra koalisi baru misalnya kan, narik sana narik sini, konsentrasi aja di situ untuk menjalankan itu tadi, merealisasikan janji koalisi ramping dan tanpa syarat itu. Ya, ini menarik Ibu Eva ya, karena kan kita tahu ini Jokowi dengan statement-statementnya yang bisa dikatakan janji lah, serba ramping lah, koalisi ramping, kabinet ramping, tapi tampaknya implementasinya atau realisasinya ini tampaknya sulit terbukti. Saat ini malah mencari mitra koalisi lagi gitu, membangun menawari yang di merah putih seperti itu kan. Kalau tawaran terbuka enggak ya, tapi kalau kemudian membuka diri ya. Jadi kemudian kalau kemudian kita aktif kemudian sampai agresif enggak. Tapi apa yang merubah ini dari tertutup menjadi terbuka begitu kan? Sebelumnya sudah ya firm mengatakan kita koalisi kurus saja, koalisi ramping. Ya, karena pilihan fakta waktu sebelum Pilpres kan kita hanya mendapatkan dukungan dari 4 ya. Dan akhirnya ya realitasnya lah 36%, saya bisa menang di DKI, pasti di RI juga bisa menang. Jadi seperti itu. Kalau kemudian apakah kita menutup diri? Nggak pernah kita menutup diri. Karena bagaimanapun ketika dalam kampanye kita ingin Trisakti, konsekuensi Trisakti itu ya gotong royong. Tapi masih konsisten tidak sih ini Jokowi dengan koalisi ramping dan kabinet rampingnya ini? Kita siap untuk ramping, tapi kalau ada yang datang ya monggo, gitu loh prinsipnya. Karena kita pengen membangun tradisi baru di dalam berpolitik itu. Masa sih nggak bisa gotong royong? Padahal ramping itu ada tujuannya kan, untuk misalnya kabinet ramping. Ramping sebagai realitas, ya kita terima ketika sebelum kampanye. Karena memang nggak ada yang mau ke kita, maunya ke Pak Prabowo kan. Karena masuk Menteri Utama, masuk seperti itu. Oleh karena itu kenapa kemudian kita ngomongnya tanpa transaksi? Tidak ada yang mau ketika kita ajak untuk tanpa transaksi. Kita dapatnya hanya 36 itu. Baik. Nah, tapi kalau kemudian ada yang masuk, silahkan, gitu loh. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break dulu pemirsa, ada berita segera kembali.